Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Rizky Castro dari kelas X6B. Di sini saya akan mempresentasikan proposal usaha saya yang berjudul Pempek Playboy. Adapun poin-poin yang akan saya bahas pada proposal kali ini, yang pertama yaitu latar belakang usaha, yang kedua yaitu analisis SWOT, yang ketiga strategi pemasaran dan rencana kerja, yang keempat proyeksi keuangan, dan yang terakhir kesimpulan. Mari kita bahas. Berwirausaha merupakan salah satu cara untuk mendapatkan penghasilan dengan memanfaatkan peluang yang ada. Berawal dari maraknya cemilan yang sedang tren saat ini di kalangan masyarakat maupun milenial, terfikir oleh saya untuk membuat suatu usaha dengan memanfaatkan olahan daging ikan giling yang dicampur dengan berbagai macam bumbu yang tentunya sangat lezat, yaitu pempek. Dengan tentunya dibuat dari bahan yang higienis dan berkualitas super, pempek ini membuat siapapun penikmatnya yang merasa ketagihan dan akan menjadi ingatan tersendiri bagi para penikmatnya. Untuk brandingnya sendiri, saya memberi nama Pempek Playboy yang sesuai dengan rasa topping cukonya yang membuat siapapun penikmatnya merasa ketagihan dan akan mencoba di lain waktu. Melihat peluang yang cukup besar bagi saya untuk lebih memperkenalkan cemilan pempek ini ke semua masyarakat yang tentunya memiliki keragaman budaya yang sebelumnya belum mengenal apa itu pempek. Oleh karena itu, selain membuka peluang usaha ini, saya juga ingin memberitahu kepada semua kalangan masyarakat bahwa pempek ini juga salah satu cemilan dari Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya Kota Palembang, yang tentunya memiliki peluang yang cukup besar jika diproduksi hingga ke mancanegara. Visi dan misi dari proposal usaha saya kali ini yaitu menciptakan usaha pempek Playboy yang bisa diterima oleh semua kalangan masyarakat, memberikan cita rasa yang baik karena dibuat dari bahan yang higienis dan berkualitas super, membuka lapangan pekerjaan tentunya, memberikan harga yang terjangkau agar bisa dinikmati oleh semua kalangan masyarakat, dan memperkenalkan pempek ke semua masyarakat Indonesia bahkan ke mancanegara. Selanjutnya kita akan membahas analisis SWOT pada proposal kali ini. Setiap usaha sudah kita ketahui pasti memiliki yang namanya strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, dan threats, ancaman. Mari kita bahas. Strength atau kekuatan pada produk ini antara lain yaitu keunggulan produk. Kami menawarkan suatu produk cemilan yang enak dan tentunya higienis dengan harga yang terjangkau dan rasa yang lezat. Kreativitas. Kami menawarkan kreativitas baru dalam mengolah daging ikan giling dengan menggabungkan berbagai macam bumbu yang higienis dan berkualitas super yang dikenal dengan nama pempek. Bahan baku yang mudah didapat. Bahan baku pembuatan pempek ini tersedia banyak dan mudah didapat serta harga yang terjangkau tetapi dengan kualitas super. Weakness atau kelemahan pada produk ini antara lain belum memiliki cukup pengalaman. Pengalaman untuk memulai usaha yang masih sangat minim merupakan suatu kelemahan yang harus kami atasi dan harus kami hadapi. Kurangnya sumber daya manusia. Keterbatasan sumber daya manusia sebagai produsen atau pembuat pempek. Opportunities atau peluang pada produk ini antara lain banyaknya konsumen, banyaknya masyarakat yang menggemari berbagai macam pempek karena pempek ini merupakan salah satu makanan yang sudah siap saji dan mudah diolah. Dengan adanya pempek ini akan menambah variasi isian pempek lainnya dan menawarkan cita rasa baru bagi masyarakat pada umumnya. Sistem pemasaran yang kami lakukan cukup mudah, antara lain memasarkan produk tersebut di lingkungan lokasi penjualan atau toko, dan juga pembagian brosur melalui social media dan juga free tester bagi para konsumen. Threats atau ancaman pada produk ini antara lain yaitu salah satu bentuk ancaman yang kami khawatirkan bisa terjadi adalah keacuhan konsumen. Terkadang masyarakat kurang tertarik terhadap makanan yang dibuat dari bahan yang cukup unik seperti olahan daging ikan giling, dan gaya konsumen masyarakat pada saat ini dikuasai oleh makanan-makanan modern, siap saji, dan bahan-bahan yang dari impor. Selanjutnya, kita akan membahas apa sih strategi dan rencana kerja pada proposal usaha ini.
Mari kita bahas. Strategi pemasaran pada proposal usaha ini yang pertama itu menggunakan sosial media. Kita semua pasti setuju, media sosial adalah alat pemasaran yang paling ampuh karena hampir semua orang dari berbagai latar belakang sangat aktif menggunakannya. Contohnya, berpromosi menggunakan Instagram dan Facebook. Dengan media sosial, kita dapat menjalin interaksi secara luas dengan berbagai kalangan, dengan biaya yang sangat murah, dan visibilitas atau keterlihatan yang sangat tinggi. Sosial media juga memungkinkan kita untuk memasarkan produk kepada mereka, sehingga apa yang kita tawarkan memiliki peluang besar untuk terjual. Dalam pemasaran menggunakan media sosial, kita juga dapat berkolaborasi dengan para influencer. Banyak orang yang menggunakan influencer di media sosial untuk mempromosikan produknya, biar pengikut mereka mengetahui produk apa yang sedang mereka promosikan. Yang kedua yaitu menawarkan produk secara gratis. Cara ini dianggap sangat ampuh untuk menjaring konsumen karena sesuatu yang gratis akan sangat sulit untuk dilewatkan begitu saja. Alasan ini, kenapa strategi ini dianggap perlu? Karena seringkali seorang customer belum membeli sebuah produk karena mereka belum pernah mencoba tentang produk tersebut. Contoh strategi ini sangat cukup efektif untuk diterapkan. Yang ketiga yaitu memilih tempat yang strategis. Dengan kita memilih tempat yang strategis, maka secara tidak langsung para konsumen akan berdatangan dengan sendirinya. Dan pasti penasaran dengan produk apa yang kita jual atau kita sediakan, dan tentunya kita akan lebih mudah dalam menarik para konsumen. Next, keempat yaitu menjalin hubungan baik dengan para konsumen. Konsumen yang loyal adalah sebuah aset yang paling penting untuk kita selaku pemilik usaha. Mereka telah berulang kali membeli produk kita dan ikut menyumbang pemasukan secara rutin. Jika tidak ingin kehilangan sebuah pembelian di tengah persaingan banyaknya produk serupa, maka tidak ada salahnya jika kita memberi sebuah hadiah berupa diskon potongan harga setiap pembelian, agar mereka tertarik dan merasa bahwa mereka itu adalah customer yang setia. Dan tentunya, kita harus mendengar setiap kritik dan saran dari mereka guna menjaga kualitas produk penjualan kita. Yang terakhir yaitu dari mulut ke mulut. Para karyawan kita berkomunikasi secara langsung dengan konsumen. Setelah konsumen membeli produk dan merasa puas dengan produk yang kita jual, konsumen akan memberitahu kepada konsumen lainnya yang berpotensi untuk membeli produk yang kita jual. Selanjutnya kita akan membahas rencana kerja pada proposal usaha kali ini. Rencana-rencana pengembangan produksi kami antara lain yang pertama yaitu memperluas wawasan di bidang makanan khususnya pempek. Yang kedua, memperbanyak varian isi pempek dan jenis topping cuko. Yang ketiga, meningkatkan produksi serta pemasaran. Yang keempat, melakukan perhitungan biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Dan yang terakhir, analisis resiko usaha dan antisipasinya. Selanjutnya kita akan membahas proyeksi keuangan pada proposal usaha kali ini. Pada proyeksi keuangan, di sini kami memiliki biaya tetap atau fixed cost yang terbagi menjadi dua, yaitu biaya alat dan biaya bahan produksi. Mari kita hitung. Bisa kalian lihat pada tabel. Berikut alat-alat yang biasa kami gunakan untuk produksi pempek. Antara lainnya itu, yang pertama kompor gas, yang kedua tabung gas, yang ketiga panci besar, yang keempat mesin giling yang digunakan untuk menggiling daging ikan, yang kelima saringan, yang keenam baskom, yang ketujuh kuali sedang, dan yang terakhir kuali besar, dengan memakan total biaya sebesar Rp1.840.000. Bisa kalian lihat pada tabel biaya bahan produksi pembuatan pempek, yaitu ikan tenggiri, tepung sagu, telur ayam, ladaku, garam, gula pasir, cabai, sasa, bawang putih, gula batok, minyak goreng, santan, udang rebon, pepaya muda, tahu putih, keju cheddar craft, dan air secukupnya, dengan memakan biaya total Rp1.023.000. Harga jual pempek bervariasi mulai dari Rp3.000 sampai dengan Rp20.000. Sangat terjangkau kan bagi semua kalangan masyarakat? Berikut macam-macam pempek.
Enak bukan? You should try it. Jadi, kesimpulannya yaitu mendirikan suatu usaha membutuhkan konsep dan persiapan yang matang. Usaha yang didirikan diharapkan tidak hanya berdiri pada saat ini saja, akan tetapi juga dapat berkembang menjadi lebih besar di kemudian hari. Pempek Playboy ini merupakan inovasi dari kami dengan melihat peluang yang ada di masyarakat saat ini. Dengan adanya pempek Playboy, masyarakat tidak hanya bisa menikmatinya dengan harga terjangkau, akan tetapi masyarakat bisa lebih mengenal berbagai macam jenis pempek yang ada, dan juga bisa mengangkat nama pempek di kalangan biasa sampai mancanegara. Usaha ini diharapkan membawa dampak baik untuk berbagai pihak. Keberhasilan suatu usaha tidak luput dari implementasi strategi-strategi yang telah kami susun. Untuk itu, kami membutuhkan kesiapan dan ketepatan dalam mengimplementasikan strategi tersebut. Saran dan masukan dari berbagai pihak sangat kami butuhkan demi tercapainya suatu tujuan usaha kami. Produk yang kami buat menggunakan bahan-bahan yang higienis dan berkualitas super. Produk yang kami buat pun tidak hanya mengedepankan rasa, harga, dan tampilan, melainkan kualitas serta terjamin dari berbagai macam bahaya apapun. Oleh karena itu, keterampilan dan keahlian menjadi sangat penting dalam produksi kami. Sekian pemaparan proposal usaha saya kali ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua orang yang telah mendukung saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya. Terima kasih.